Semua mendengar sendiri pengakuan Inur dan Jaka. Kebenaran sudah terungkap, namun kali ini Inur memohon lagi. Anaknya selalu alasan dan ini membuat hati tak tega. "Lepaskan kakiku," teriakku, berusaha melepaskan tangan Inur merangkul kakiku. Agak sulit dilakukan. Inur semakin erat merangkul kakiku hingga melangkah pun tak bisa. Ia menangis meraung hingga suasana bertambah ribut. Belum lagi Mas Bayu mengajar kakaknya. "Rina, sebaiknya kita pergi saja. Yang penting sudah bersama Raka," ajak bapak. Raka terdiam dalam gendongan karena bapak menggusuk punggungnya. "Iya pak," jawabku. "Tidak, aku gak bakalan melepaskan kakimu Rina. Lebih baik aku dipukul daripada di penjara. Anakku bisa terlantar. Tolong maafkan aku. Aku janji tak akan mengganggu hidupmu lagi. Aku janji." Dalam urayan air mata, Inur terus memohon dan yang tersulit, ia tak melepaskan kakiku. Aku diam, tetap berdiri. Belum ada kata memaafkan Inur, karena hati ini sangat geram dengan sikapnya. Ia memohon agar anaknya tidak terlantar, tapi apakah ia tak memikirkan saat mencubit anakku? "Apa masalahmu hingga membuat hidupku kacau?" Buk! Mas Bayu memukul lagi pipi Jaka. "Kamu saudara, tapi kamu tak pantas disebut kakak." Ucapan emosi berulang kali dilontarkan ke Jaka sambil menunjuk dan melotot. Emosi Mas Bayu seperti sulit terkontrol. "Bay, aku minta maaf. Aku hanya percaya Inur." Inur bersumpah hingga aku percaya. Jaka tidak melawan. Mungkin merasa bersalah pada adiknya. Mungkin. Apakah aku senang? Semuanya sudah terungkap. Apakah aku bisa kembali seperti dulu? Tidak. Hati ini terlanjur terluka. Butuh waktu bisa terobati. Ini bukan karena aku merasa bisa sendiri tanpa suami. Ini juga bukan lantaran aku merasa mentang-mentang karena berpenghasilan lebih. Tapi ini masalah kepercayaan. Rumah tangga itu saling kepercayaan sangat penting. Lebih tepatnya, aku terlanjur sakit hati dan terluka. "Sudah, Bay, sudah. Jaka sudah mengakui kesalahannya. Iya kakakmu. Jangan ribut lagi, nak." Ibu mertua berusaha menghentikan mereka dengan memegang tangan Mas Bayu. Jaka terduduk di lantai, tetap pasrah dipukul Mas Bayu. Ibu masih membelanya. Ini yang namanya seorang kakak. "Bayu, aku hanya mempercayai Inur. Ia istriku." Darah mengalir di sudut bibir Jaka. Wajahnya juga sedikit lebam. "Bayu, gimana pun juga Jaka tetap saudaramu. Maafkanlah ia. Tolong hiduplah dengan rukun." Ibu mertua masih memohon. "Saudara, ibu katakan ia saudaraku hingga harus dimaafkan. Aku anak terhina dan saudara tersisi. Bahkan ia yang ibu katakan kakakku pernah tak mengakuiku di depan teman-temannya. Bahkan mengakui jika aku ini lelaki cacat dan seorang pengemis. Sekarang apakah pantas ia disebut saudara setelah memfitnah istriku selingkuh? Ia dan istrinya sudah sangat keterlaluan." Panjang lebar Mas Bayu berucap dalam emosi. Itu pasti ungkapan hatinya yang terpendam selama ini. Hanya saja saat aku difitnah, mana pikiran seperti itu. Ia hanya mendengarkan saudara yang sudah jelas tidak bersikap baik. "Dan kamu," Mas Bayu menunjuk Inur. "Apakah kamu sangat iri pada Rina hingga tega memfitnahnya? Apa kamu tak punya otak hingga berbuat kasar pada anakku?" Maafkan aku, Bay.
Aku salah. Aku panik. Inur mengakui kesalahannya lagi. Ku dorong kasar Inur hingga ia terlepas dari kakiku. Au, Rina. Ia mencoba ingin mendekat lagi. Secepatnya aku semakin menjauh. Tepatnya berdiri di belakang bapak agar terhalang. Inur langsung terdiam tanpa berani mendekat lagi. Tolong jangan laporkan aku, Rin. Inur menyatukan telapak tangannya, memohon. Rina, kasihan. Inur juga punya anak. Ibu mertua menatap iba ke Inur. Apa ia tak merasa kasihan pada anakku? Apakah ia menantu kesayanganmu hingga menganggap semua kejahatannya padaku suatu yang wajar, Bu? Tidak, kalian sama di mataku. Kalian istri putra-putraku. Mari kita saling memaafkan dan hidup tenang. Sejak kapan ibu mertua sadar akan arti hidup tenang atau perkataan itu lantaran yang bersalah adalah Jaka dan Inur? Ibu benarin, aku gak butuh pendapatmu. Inur langsung menundukkan wajah setelah ucapanku sangat lantang. Satu hal yang kulihat perbedaan Mas Bayu dan Jaka. Jaka sangat mempercayai istrinya, hingga selalu percaya, meskipun ucapan Inur tidak benar. Tapi Mas Bayu, ia lebih mudah terpengaruh dengan ucapan seorang lain, hingga berpikir tidak panjang. Itulah kenapa ia pernah ingin. Rina, kita laporkan kasus ini bersama. Raka terluka karena ulahku menitipkannya pada wanita ini. Aku mendukungmu memenjarakannya. Jangan, Bay. Inur kakak iparmu. Jaka memohon. Kini Mas Bayu menunjukkan tanggung jawab dan pedulinya pada Raka. Aku tahu ia bapak yang baik. Hanya saja ia bukan suami yang bisa melindungiku, baik dari hinaan keluarganya maupun dari rasa khawatir padaku. Hampir 3 tahun kami menikah. Inilah yang aku ketahui sifat aslinya. Baiklah, jawabku tak ragu. Tidak. Tolong jangan laporkan aku, Rina. Tidak. Inur makin menjerit, menangis. Tuhan, rasanya hati ini iba melihatnya. Aku juga seorang ibu yang tak ingin berpisah dengan anak. Tapi Inur sudah sangat keterlaluan. Sekali atau 2 kali dimaafkan, ia tak bisa berubah. Hinaan dan fitnahan ku terima berulang kali. Bayu, biarkan ku hukum Inur. Aku akan memukul kakinya atau menamparnya berulang kali. Tolong jangan laporkan Inur. Anakku masih menyusui. Jaka memohon pada Mas Bayu. Sementara ibu mertua hanya menatap dengan mata berkaca. Siang ini juga kami melaporkan kasus ini. Hasil visum terbukti jika pinggang Raka dicubit hingga membekas biru kehitaman. Bukan hanya itu saja, ada 2 benjolan di kepala Raka tak terlihat karena tertutup rambut. Hasil visum juga memperjelas kepala Raka dibenturkan 2 kali hingga ada benjolan itu. Ya Tuhan, hatiku sangat perih melihat putraku disakiti. Anakku, keterangan pun diminta, tinggal melihat Inur akan dipenjara. Rina, kembalilah ke rumah ibuku. Tolong maafkan aku. Kami berdiri di tepi jalan depan kantor polisi ingin menunggu angkot. Raka tertidur dalam gendongan bapak. Bapak berdiri agak menjarak, seolah membiarkan aku dan Mas Bayu bicara. Aku tidak ingin ke rumah ibumu, jawabku tegas. Rasa hati belum bisa memaafkannya. Baiklah, aku akan ambil pakaian dan menyusulmu. Tidak usah. Lalu aku mendekati bapak. Tapi Rin, kulirik sekilas
Mas Bayu menyusulku. Kamu masih istriku. Pak, ayo kita pulang, ajakku segera menyetop angkot. Aku berusaha cuek dengan permohonan maaf Mas Bayu. Ya, tapi Bapak melihat sebentar ke Mas Bayu. Gak usah pikirin itu. Kita pulang aja, Pak, jawabku sangat mengerti arti pandangan Bapak. Pak, tolong maafkan aku. Aku salah, bahkan sangat salah. Aku dan Bapak langsung beradu pandang. Tak ada jawaban dari Bapak. Rina, apapun kemauanmu pasti kuturuti. Mau balik ke rumah Bapak, aku pasti mau. Tak perlu ada tawaran masalah tempat tinggal. Aku nyaman di rumah ibuku dan kamu juga nyaman di rumah ibumu, Mas. Ku hela nafas besar. Entah kenapa rasanya sulit memaafkan. Tuhan, ini terlanjur terluka. Maafkan aku dengan kekesalan ini pada suamiku. Ayo Pak, ajakku. Lalu naik angkot. Aku tak ingin peduli dengan mata Mas Bayu berkaca. Memohon maaf. Aku belum bisa. Rina, Pak. Angkot melaju semakin jauh. Mas Bayu berdiri, terpana menatap hingga ia tak terlihat lagi. Ingin rasanya menangis ulah sikapnya. Tapi air mata ini kudahan karena tak ingin terlihat lemah di depan orang, terutama Bapak. Jika aku menangis, Bapak mungkin akan melanjutkan bertindak kasar pada Mas Bayu. Hingga sesuatu buruk pasti terjadi. Bapakku pelindungku. Tak ada sepatah kata pun dari mulut Bapak bertanya. Bahkan Bapak tak meminta aku mengajak Mas Bayu pulang. Biasanya Bapak memberi nasihat agar patuh suami selagi tak melanggar agama. Jadi istri setia suami mendampingi dalam suka maupun duka. Namun nasihat itu tak terdengar lagi. Mungkinkah Bapak merasakan kepedihanku? Bersambung.